Bertemu kembali dengan saya, Pastor Royal Purba. Kali ini kita akan membahas bagaimana ada begitu banyak orang tua yang galau karena anaknya belajar online. Haleluya. Makanya saya kasih judul, Dampak Belajar Online kepada Kegalauan Orang Tua. Nah, saudara, kenapa orang tua menjadi banyak yang galau? Maafkan saya, saudara, karena ternyata begini, tidak terbiasa untuk mengajar anaknya dan tidak terbiasa untuk memuridkan anaknya. Karena orang tua ada begitu banyak yang lupa discipleship start from home, not from public school. Makanya waktu dikembalikan belajar online, banyak yang bersungut-sungut dan tidak mampu. Betul nggak? Saudara, bukan karena masalah gaptek, bukan karena saudara masalah medsos, ada kalanya bukan masalah karena HP dan gadgetnya, bukan masalah kuota saja. Ya ada sih sebagian masalah kuota, itu tidak bisa kita pungkiri. Mungkin ada orang-orang tua yang masalah saudara dengan ekonomi dan keuangan hari-hari ini karena PHK, karena tidak ada pemasukan. Tapi lebih daripada itu yang saya soroti saudara, ada begitu banyak mungkin orang-orang tua hari-hari ini karena memang tidak terbiasa mendampingi, jadi mentor buat anak-anaknya. Haleluya. Padahal Alkitab sudah jelas berkata dalam Ulangan 6 ya, ayat 6-9, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Halo orang-orang tua, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Haleluya. Saudara lihat, anak-anak Yahudi terkenal di seluruh dunia cerdas-cerdas. Kenapa saudara? Papanya jadi mentor. Saudara, karena mereka menganut yang namanya paham patrilineal, saudara, yaitu keturunan daripada ayah. Lihat, ada Hentepelin, ada Hetepelin, ada Mesusa di rumah orang-orang Yahudi, saudara. Itu setiap hari dilihat anaknya dilakukan papanya. Makanya sampai besar anaknya, sampai jadi tentara, apapun domainnya, dimanapun dia bekerja, apapun bisnisnya, selalu dilakukannya apa yang pernah dilihatnya daripada ayahnya yang adalah role model. Berulang-ulang ajarkan saudara. Bagaimana caranya? Ketika engkau ada di rumah, jangan galau saudaraku yang kasih. Karena apa? Itu sudah menjadi bagian kita parent, dan kita menjadi mentor bagi anak-anak kita. Makanya kita pun seperti itu. Saya mau berkata, ada begitu banyak orang tua hari-hari ini saudara tidak mengingat bahwa anaknya adalah keturunan ilahi. Diberikan Allah kepada mereka karena mereka dianggap Allah adalah mampu untuk membesarkan anaknya. Lihat saudara, zaman dahulu orang Yahudi ada 3 level, 3 jenjang pendidikannya. Yang pertama adalah Bet Sefer, yang kedua adalah Bet Midras, yang ketiga adalah Bet Talmidim. Saudara, anaknya kalau tidak naik tingkatan dari Bet Sefer ke Bet Midras, maka akan dikembalikan kepada orang tua. Dari sanalah konsep yang namanya homeschooling. Maka saudaraku yang kekasih, luar biasa orang tuanya menjadi mentor. Pakai istilah di sekolah kami adalah supervisor. Saudaraku yang kasih, tapi guru-guru di sekolah kami posisikan menjadi parent. Ada begitu banyak kita mau anak kita menjadi cerdas, anak kita menjadi luar biasa. Saudara hanya sekedar menitipkan saudara 100% kepada sekolah-sekolah yang berlabel international school. Saudara sangat salah sekali saudara. International school apapun dikatakan saudara, ingat dia cuma berapa jam di sana. Itu bukan rumahnya. Alkitab berkata dalam Efesus 6 ayat 1-4, haleluya, saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini, anak-anak sebagai pengikut Kristus, taatilah orang tuamu karena itulah yang patut dilakukan. Anda mau menjadi anak-anak Anda menjadi anak-anak yang taat, ternyata saudara ada yang harus kita lakukan. Dikatakan hormatilah ayah dan ibumu adalah perintah pertama dari Allah dengan janji, yakni supaya engkau berbahagia dan panjang umur di dunia. Saudaraku yang kasih, lihat baik, ada begitu banyak kita mau anak-anak kita cerdas, hormat kepada orang tua, tapi saudara nggak mau. Ayat 4-nya dikatakan, saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah memperlakukan anak-anakmu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Sebaliknya, besarkanlah mereka dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan. Berarti saudara jelas di sini, engkau mau anakmu berkarakter, hormat kepada orang tua dan panjang umur saudara, tidak narkoba, tidak saudara seks bebas,
tidak saudara pergaulan bebas, maka ada ayah saudara yang membesarkan mereka dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan. Artinya saudara, ada parent yang merangkap sebagai guru dan mentor yang menjadi role model kepada anak-anaknya. Makanya saudara, lihat baik, saya tambahkan ayatnya. Amsal 1 ayat 8-9 berkata begini saudara, ya, anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah mengabaikan nasihat ibumu, karena ajaran mereka akan menjadi seperti mahkota di atas kepalamu dan kalung mutiara di lehermu. Saya ambil dari firman Allah yang hidup. Saudaraku yang kasih, perhatikan baik. Haleluya. Ya, dikatakan janganlah mengabaikan nasihat ibumu, ya, karena ajaran mereka akan menjadi seperti mahkota di atas kepalamu dan kalung mutiara di lehermu. Haleluya. Ada ayah yang mendidik dan ada saudara nasihat daripada ibu. Saya konklusi saudara, harusnya orang tua hari-hari ini tidak galau ketika mengajarkan anaknya orang-orang percaya. Karena apa? Alkitab sudah memposisikan memang parent, ya, kita orang-orang tua harus menjadi mentor, harus menjadi guru bagi anak-anak kita. Saudaraku yang kasih, saya mau berkata, jangan hanya percayakan saudaraku yang kasih, ya, kepada sekolah-sekolah yang ngetop, punya brand dan segala macam. Itu tidak salah. Mungkin karena engkau mampu, engkau punya uang, tapi jangan titipkan anakmu yang adalah karunia dan keturunan ilahi kepada saudara hanya orang lain. Karena apa? Sesungguhnya ada keterbatasan mereka mengajar. Tapi saya mau berkata, engkau sudah dipilih memang untuk menjadi guru, untuk menjadi mentor, untuk menjadi role model bagi anak-anakmu. Halo bapak-bapak, saudara, buat didikan di rumah, pengajaran Tuhan dan tata tertib. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari berkolaborasi untuk menjadi guru, untuk menjadi mentor di rumah. Dengan apa? Ada didikan daripada ayah dan ada nasihat daripada ibu. Maka anaknya dikatakan apa? Saudara sedang memberikan mahkota kepada anak saudara dan mengalungkan yang namanya mutiara. Anak-anakmu begitu lewat saudara, pakai mahkota dan kalung mutiara, orang lain akan bertanya, siapa orang tuanya? Orang tuanya saudara ditemukan orang lain akan bertanya, kenapa kamu bisa mengajar anak-anak seperti itu? Baru engkau akan menjawab, ada Yesus di rumah tangga kami. Yang paling berdosa orang tua adalah tidak melakukan fungsinya dalam rumah tangga. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari jangan galau, lakukan tugasmu, Tuhan disenangkan. Tapi sebaliknya saudara, kalau engkau tidak melakukan tugasmu, satu ketika Tuhan berkata kepada engkau, aku tidak mengenal engkau, karena engkau tidak berfungsi selama engkau ada di bumi buat keluarga dan buat kerajaan Allah. Dari saya, Pendeta Royal Purba, buat sahabat-sahabat excellent. God bless you all.